Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Pak Noval yang pada hari ini akan membahas tentang tema 8 buku tematik kelas 5, subtema 1. Khusus yang Pak Noval bahas ada hari ini adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, yang biasanya Pak Noval selalu menyajikan mata pelajaran matematika, tapi untuk hari ini Pak Noval akan membahas tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu KD 3.8. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajarnya walaupun belajar PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau istilah baru BDR, belajar dari rumah, dan tetap menjaga kesehatan agar kita tetap terlindung dari wabah yang sedang melanda dunia ini. Tetap semangat ya. Iya. Yuk kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya siswa kelas 5. Pertama, Pak Noval akan menjelaskan terjadinya siklus air. Air merupakan sumber kehidupan di bumi. Makhluk hidup membutuhkan air setiap hari. Menurutmu, mengapa air tak kunjung habis walau terus-menerus digunakan? Seperti udara, air tidak akan habis walaupun sering digunakan. Air yang ada di permukaan bumi selalu tetap karena mengalami siklus air. Siklus air artinya adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Siklus air memiliki beberapa tahapan. Dan tahapan yang pertama disebut dengan istilah evaporasi. Pada tahapan ini adalah merupakan suatu proses penguapan air pada permukaan bumi yang disebabkan oleh energi panas matahari. Semua yang berasal dari berbagai sumber, yaitu laut, sungai, danau, air dalam tanah, akan menguap ke lapisan atmosfer. Semakin besar energi cahaya matahari yang masuk ke permukaan bumi, maka laju proses evaporasi juga akan semakin cepat. Pada proses penguapan air ini juga terjadi pada tumbuhan. Hanya saja pada tumbuhan kita menyebutnya dengan proses transpirasi. Lalu bagaimana terjadinya proses transpirasi? Akar tanaman menyerap air dari dalam tanah, kemudian didorong ke daun untuk melakukan proses fotosintesis. Lalu air hasil fotosintesis itu akan dikeluarkan oleh tanaman melalui stomata dalam bentuk uap air. Siklus yang kedua adalah sublimasi. Ini adalah proses saat es berubah menjadi air tanpa harus melalui fase cair terlebih dahulu. Sumber utama dari proses sublimasi adalah lapisan es dari kutub utara, kutub selatan, dan pegunungan. Proses ini adalah proses penguapan yang paling lambat dari proses penguapan air yang lainnya.
Kemudian proses siklus air yang ketiga ada yang namanya kondensasi. Yaitu proses berkumpulnya uap air dari keadaan suhu panas menjadi dingin. Hal ini menyebabkan uap air berubah menjadi butiran air atau es. Dan proses siklus air berikutnya dikenal dengan kata presipitasi, yaitu proses peristiwa jatuhnya air dari atmosfer menuju permukaan bumi. Bentuk zat cair yang turun bisa berupa salju, bisa berupa hujan, kabut, atau embun. Proses yang berikutnya adalah proses siklus air limpasan, yang merupakan proses air mengalir di atas permukaan bumi. Air itu berpindah dan bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, seperti sungai, danau, laut, dan samudra. Sedangkan proses siklus air yang terakhir adalah infiltrasi, yaitu proses masuknya air ke dalam tanah. Air akan masuk dan menjadi air tanah. Air tanah inilah yang akan menjadi cadangan air untuk kita. Bagaimana penjelasan pada hari ini? Mudah-mudahan kamu paham, kamu bisa. Sekali lagi, Pak Nopal berpesan, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Kamu pasti hebat dan kamu pasti bisa melakukan apa yang kamu inginkan jika kamu rajin belajar. Demikian, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Pak Nopal tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.